Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Allow me introduce myself. My name is Rakawidi Pratama. I'm from Class B English Education 2019. And my ID number 8011933. My sporting lecturer Ahmad Junaidi SPD MPD. Okay, so in this video, I'm going to explain about circuit learning method. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran circuit learning. Okay, number one, definition of circuit learning methods. Jadi, apa sih metode pembelajaran circuit learning itu? Nah, metode pembelajaran circuit learning adalah pembelajaran dengan memaksimalkan pemberdayaan pikiran dan perasaan dengan pola bertambah dan mengulang. Okay, number two, the effectiveness of the circuit learning. Jadi, efektivitas metode pembelajaran circuit learning. The essential of learning the circuit learning method is to create conducive and focused learning situations. Nah, inti pembelajaran metode circuit learning adalah menciptakan situasi belajar yang kondusif dan fokus. Siswa membuat catatan kreatif sesuai dengan pola pikirnya, peta konsep, bahasa khusus, tanya jawab, dan refleksi. Okay, next, number 3. Learning steps, learning method, circuit learning, atau langkah-langkah pembelajaran metode pembelajaran circuit learning. Jadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan agar metode pembelajaran circuit learning ini berjalan. Nah, yang pertama, melakukan apersepsi. Nah, yang dimaksud dengan melakukan apersepsi ini yaitu kita memancing siswa kita untuk dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran. Jadi, kita juga harus memberitahukan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa dalam pembelajaran hari ini. Yang ketiga, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan sesuai uraian kegiatan. Yang keempat, melakukan tanya jawab. Jadi, kita dengan siswa kita melakukan tanya jawab tentang, contohnya tentang apa saja kegiatan manusia yang dapat merusak alam dan lain-lain. Kelima, menempelkan gambar. Nah, bersama dengan siswa menempelkan gambar tentang suatu ekosistem yang rusak karena kegiatan manusia. Keenam, memberikan siswa pertanyaan. Nah, jadi kita memberikan siswa pertanyaan tentang gambar yang ditempel di papan tulis. Yang ketujuh, menempelkan peta konsep yang telah dibuat. Dan yang kedelapan, menjelaskan tentang peta konsep yang telah dibuat. Kesembilan, membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Dan yang kesepuluh, memberikan lembar kerja. Nah, jadi kita harus memberikan lembar kerja kepada setiap kelompok. Kesebelas, menjelaskan bahwa setiap kelompok mengisi lembar kerja siswa dan mengisi bagian dari peta konsep sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Yang ke-12, menjelaskan bahwa bagian peta konsep yang mereka kerjakan akan dipresentasikan. 13, melaksanakan presentasi. Nah, jadi setelah itu kita melaksanakan presentasi bagian peta konsep yang telah dikerjakannya. Dan yang ke-14 yaitu memberikan pujian. Nah, jadi kita harus
memberikan penguatan berupa pujian atau hadiah atas hasil presentasi yang bagus, serta memberikan semangat kepada yang belum dapat pujian atau hadiah untuk berusaha lebih giat lagi. Ke-15, menjelaskan kembali hasil diskusi. Nah, jadi agar siswa memiliki wawasan yang luas, kita sebagai seorang guru harus menjelaskan kembali hasil diskusi siswa tersebut. Ke-16, memancing siswa untuk membuat rangkuman. 17, melakukan penilaian. Nah, melakukan penilaian yang dimaksud di sini yaitu kita melakukan penilaian terhadap hasil kerja siswa. Dan yang terakhir, memberikan pekerjaan rumah bagi siswa. Okay, number 4, the advantage and disadvantage of the circuit learning. Kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran circuit learning. Jadi, metode pembelajaran circuit learning ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Okay, so the first advantage of circuit learning method. Jadi, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan metode pembelajaran circuit learning. 1. The creativity of students in assembling words in their own language is more honed. Nah, kelebihan yang pertama yaitu kreativitas siswa dalam merangkai kata dengan bahasa sendiri lebih terasa. 2. Concentrations that occurs make students focus on learning. Yang kedua, konsentrasi yang terjadi membuat siswa fokus dalam belajar. Okay, next, disadvantage of circuit learning. Kekurangan dari metode pembelajaran circuit learning. Nah, kekurangan dari metode pembelajaran ini yaitu ada dua. Yang pertama, it takes a relative long time, yaitu memerlukan waktu yang relatif lama. Yang kedua, not all subjects can be presented in the form of a concept map. Jadi, tidak semua pokok bahasan bisa disajikan berupa peta konsep. Oke, mungkin hanya itu penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran circuit learning. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.